Sesuai Surat Edaran Kepala Distrik Yafi, Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrenbang, tingkat Kampung C Distrik Yafi, terlaksana 13 hingga 18 Januari 2025. Mendasari hal tersebut, kegiatan Musrenbang Kampung Favenumbu Distrik Yafi, terlaksana di Balai Kampung Favenumbu, Jumat 17 Januari 2025. Di sela-sela kegiatan tersebut, Kepala Kampung Favenumbu Adolok Povai, SIP, mengatakan, Musrenbang bertujuan untuk merumuskan prioritas pembangunan, termasuk rencana kerja tahunan dan program yang akan menjadi fokus utama pemerintah di tahun anggaran berikutnya. Dengan demikian, dalam Musrenbang Kampung Favenumbu kali ini, program usulan rakyat lebih mengarah kepada kebutuhan dasar masyarakat di kampung, yang berkaitan langsung dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. Program-program kebutuhan utama di kampung yang akan didorong pemerintah kampung, menurut Adolok Povai, antara lain, bidang infrastruktur adalah jalan dan jembatan yang saat ini terlihat rusak parah. Selanjutnya program bidang pendidikan antara lain, penambahan 4 ruang kelas SD Impres Favenimbu, 3 kopel perumahan guru, kantor sekolah, serta perpustakaan dan penambahan tenaga guru PNS. Sementara itu, di bidang kesehatan menghadirkan program usulan, kelengkapan fasilitas puskesmas pembantu atau pustu, serta penempatan tenaga medis di pustu, ujar Adolok. Selanjutnya, pembangunan balai pertemuan kampung, pembangunan tower, di antara kampung Semografi dan Favenumbu, serta antara dusun Kuenggorobu dan kampung Favenumbu, serta pengembangan ekonomi rakyat. Berikut beberapa usulan program Kampung Favenumbu, yang nantinya didorong kepada SKPD melalui Musrenbang Distrik dan Kabupaten, yang diuraikan oleh Kepala Kampung Favenumbu, Adolok Povai, SIP. Saya sebagai Kepala Kampung Favenumbu, yang program prioritas pertama untuk kita kan sebagai yang lewat SKPD itu yang pertama peningkatan jalan dari Kampung Ambuatro ke Kampung Favenumbu kurang lebih 8 km. Ini yang segera harus pemerintah perhatikan dalam waktu dekat karena akses jalan itu paling penting sekali untuk menjawab semua kebutuhan kita di Kampung Favenumbu. Itu dalam hal bagaimana berhubungan dengan peningkatan sumber daya manusia, juga bagaimana peningkatan kesehatan di Kampung Favenumbu dan juga akses ekonomi untuk Kampung Favenumbu. Itu yang harapan kami, saya sebagai PT, saya mengharap bahwa yang program prioritas utama ini bagaimana untuk pemerintah harus tanggapi serius untuk kebutuhan masyarakat. Jadi program utama jalan itu yang jelas bahwa ke dinas PU, terus yang pendidikan nanti akan ke dinas kesehatan pendidikan, terus juga berhubungan dengan kesehatan harus ke dinas kesehatan. Jadi memang kami di Kampung Favenumbu kami sangat membutuhkan bagaimana pengembangan sumber daya manusia. Oleh sebabnya di sini berhubungan dengan ruangan kelas sangat terbatas, sehingga itu kami minta kepada dinas yang terkait bagaimana untuk harus penambahan ruangan kelas dari 2 bisa tambah 4 hingga menjadi 6 ruangan kelas, dan juga perumahan pegawai dan tenaga guru, penambahan tenaga guru ASN, dengan kantor sekolah dan perpustakaan. Itu kelengkapan untuk bagaimana meningkatkan pendidikan di Kampung Favenumbu. Ini kesehatannya paling penting untuk kita di Kampung Favenumbu. Kami sangat harap supaya posko plus sudah jadi. Ternyata bangunan itu sampai sekarang belum dimanfaatkan. Bagaimana kami sampaikan ke dinas kesehatan untuk segera bangunan ini untuk dimanfaatkan, oleh sebabnya
kelengkapan bangunan itu sendiri yang berhubungan dengan obat-obat dan lain-lain, kelengkapan lain juga dengan tenaga medis. Segala menetapkan tenaga medis maupun tenaga medis 1 orang dan tenaga bidang 1 orang. Itu yang kebutuhan yang sekarang kita butuhkan. Ya, yang jelas kita di Kampung Favenumbu itu perlu ada peningkatan tata ruang kampung. Oleh sebabnya di sini kan kami di Kampung Favenumbu kami sudah siapkan lokasi untuk kita mau pindahkan lokasi baru. Oleh sebabnya di sini kami butuh untuk tata ruang sehingga ini akan larinya kayak dinas PU untuk bagaimana kita lakukan tata ruang dan penggusuran lokasi baru dan lain-lain. Terus juga kemudian kami juga butuh perumahan di Kampung Favenumbu karena di Kampung Favenumbu sampai dengan sekarang belum pernah ada bantuan perumahan. Bantuan perumahan sehingga ini kami butuh lokasi perumahan sehingga apabila lokasi yang sudah masyarakat sudah siapkan, kalau itu sudah digusur berarti otomatis dari dinas perumahan untuk bagaimana 100 buah rumah di Kampung Favenumbu. Sesuai dengan jumlah kakak yang ada. Ya betul. Ini kami di Kampung Favenumbu sementara ini memang masalah kita mengalami kesulitan yang masalah jaringan. Jaringan ini walaupun sudah ada tapi belum bagus sehingga kita selalu mengalami kesulitan dan jaringan juga jaringan komunikasi sehingga mungkin kami butuh tower 1 buah tower yang harus dibangunkan di Favenumbu. Sementara itu, Ketua Bamuskam Favenumbu Katianus Mondo, berkomitmen, dirinya bersama Kepala Kampung akan berupaya mendorong program usulan kampung melalui Musrenbang Distrik. Oke baik, terima kasih. Sesuai dengan program dan usulan masyarakat yang tadi saya sudah penyerahan, nanti dikawali program itu oleh Kepala Kampung PLT dan juga Sekretaris Kampung dan juga saya sebagai Badan Musyawarah Kampung Bamuskam tetap saya kawal karena itu salah satu faktor utama keinginan dan kebutuhan masyarakat di kampung, maka tetap saya akan kawal sampai program itu akan jadi bersama Kepala Kampung sampai di tingkat distrik dan tingkat musdis di kabupaten. Siap, saya akan kawal. Di tempat yang sama, salah satu tokoh adat Kampung Favenumbu Alex Mondo berharap, dengan terpilihnya Bupati Kerom Peter Gusbager, dapat memperhatikan Kampung Favenumbu, karena telah memenangkan dirinya pada Pilkada November 2024 lalu. Kita belum pergi ke kota naik jambatan sampai semua ini tidak baik. Jalan harus utamakan. Bereskan baru bangunan yang lain itu kan di belakang. Jalan duluan. Jalan duluan. Kita aman dan listrik dan itu juga. Jawab itu yang penting. Kita tinggal di kerap apakah kita susah. Jadi apa yang saya usulkan dengan dan pemerintah harus laksanakan tahun ini. Ya itu benar. Ini pusat itu sudah ada tapi izinnya tidak ada. Jadi kita masyarakat kita menderita sengsara. Ada yang mati, ada yang luka, banyak jadi harus ada izin. Nah, jadi posku harus jadi. Ini ketinggalan. Ini tenaga medis harus ada. Kita di pos berobat juga tidak ada obat. Itu pos benar mahal seperti yang kami naik turun tidak ada mobil. Sekarang macam kita tengah mati. Yo. Tapi pos tidak ada yang baik.
Ya apa yang masyarakat gimana itu bisa datang ke sampaikan sama saya, baru saya jelaskan. Itu Pak Bupati ini kita punya kepala negara dia sudah kasih sama dia, jadi harus perhatikan penuh sama kami kampung Fafe Numbu. Bangun semua bangunan harus turunkan. Jalan permankan apakah semua dia yang tanggung sama kami. Uang apakah kita masyarakat apa yang kesulitan makanan apakah itu dia yang tanggung kami. Itu saya. Betul. Dari Fafe Numbu Distrik Yafi, Tim Liputan PBC News.